akan usikum bisolah, wasiatkan kepada kamu salat. Ruh sudah sampai di kerongkongan, sikit lagi mau habis. Tapi anak-anak kami semuanya, Rasulullah masih ingat pada kita, luar biasa. Ruh sudah sampai di kerongkongan. Sahabat masih banyak sekali. Riwayat daripada Ali bin Abi Thalib, banyak sahabatnya di situ, luar biasa. Ruh sampai di kerongkongan, Nabi masih mengucapkan, ummati, 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 as-salah, 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 alaikum bis-salah, alaikum bis-salah, alaikum bis-salah, la ilaha illallah. Nabi Ruh sudah sampai di kerongkongan. Umatku, 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 salat, salat, salat. Di atas kamu salat. Makna wajib atas kamu salat, wajib atas kamu salat. Nabi ingat pada kita. Begitulah cinta Nabi pada kita. Di masa nanti manusia agung, manusia yang paling pertama dibangkitkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya para malaikat mukarrabin. Ketika malaikat mukarrabin sudah ada, maka ruh yang mulia duluan Nabi Muhammad baru ada. Menghampirilah malaikat. Apa yang ditanya? Ditanya ibunya, ditanya ayahnya, tidak. Apa yang ditanya? Ya Jibril, aina umati? Di mana umatku? Kaifa umati, bagaimana umatku ya malaikat? Ditanya kita juga nanti di mahsyar, tempat berkumpul manusia. Ditanya kita. Ditanya kita. Selesailah usah persingkat. Dalam hal ini nanti ada yang masuklah dengan surga, masuk neraka. Ada umat Nabi Muhammad yang masuk dalam neraka akibat maksiat kepada Allah dalam dunia. Maksiatnya luar biasa sekarang anak-anak kami. Terutama sekali HP nak. Ini HP ibu-ibu mungkin di sini luar biasa. Kalau kalian bawa HP kan akan diambil disita. Jangan bawa HP, walaupun tidak bawa HP nak, tapi tinggal HP-nya ikhlas karena Allah. Di rumah juga demikian. Di sekolah enggak dibawa HP, di rumah ada HP. Hati-hati sekali, ini luar biasa ini. Ya, alhamdulillah kalau anak-anak kami, kalau HP saya ada di kamar, begitu saya letakkan, sama begitu saya masuk 1 jam 2 jam, sama persis masih tidak ada yang ambil. Harus nak bayar sekali sekarang. Kami kan di tingkat SMP MSN, kami juga razia. Kalian juga sudah lewat daripada MSN, banyak sekali nak. Dibukalah yang namanya tidak boleh dibenarkan oleh Allah. Nanti ditanya nanti kita di yaumil kiamat ini, kita sudah sampai di mahsyar nih, belum bisa bergerak nanti. Lihat hadis Rasulullah, hadis Tirmidzi. La tazulu qadamu yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'in. La tazulu qadamu yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'in. Tidak bisa bergerak telapak kaki manusia kelak dari kiamat hatta yus'al, sehingga ditanyai, dipersoalkan an arba'in, dari 4 ditanya anak. An umrihi, daripada umurnya. Ustaz tanya, siapa yang beri umur kita? Allah. Apa kita beli? Enggak. Ada kita beli? Tidak. Umur tidak kita beli. Allah beri, tanya umurnya, ya. An umrihi fima afnahu, kemana dihabiskan? Maka habislah kepada jalan Allah. Kedua, wa an jismihi, daripada jasad tubuhnya kemana dipergunakan. Kemudian wa an ilmihi ma amila bihi, daripada ilmunya sudah apa diamalkan dengan ilmunya. Yang keempat, 1, 2 ditanya, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari hartanya dari mana dan kemana dibawa. Alhamdulillah, contohnya hari ini kita buat acara peringatan Maulid Nabi. Besok hartanya kita bawa kemana? Besok makan bersama ya. Saya alhamdulillah diundang juga, tapi alhamdulillah sudah sampaikan sama ibu. Mungkin kalau nggak bisa hadir, tapi besok masih juga ada acara di tempat lain. Ya, besok makan-makan. Itu luar biasa pahala nak. Ya, lihat Quran surah Munafikun ayat 10. Ya. Sekarang orang yang berada dalam kubur, di alam barzakh mau keluar, bertanya Ustaz, apa yang diinginkan, apa yang diminta? Apa? Bersedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin.
Ya, kalau bisa kata mereka nih, ya Allah, kalau bisa sekiranya ya ditunda kematian kami. Artinya kalau kami, ya Allah, diizinkan kami bisa keluar dari sini, ya Allah, ya, walaupun hanya qarib, mana dekat, singkat, sebentar aja bisa keluar daripada alam barzah, alam kubur. Sebentar aja. Apa mereka lakukan? Mau naik haji? Bukan. Tidak. Mau puasa? Bukan. Mau salat? Bukan. Tidak. Apa yang diinginkan? Bersedekah. Fa'asaddaq, mau bersedekah. Nah, itu luar biasa. Maka luar biasa. Ya. Anak-anak kami semuanya, Allah SWT menciptakan Nabi Adam dalam surganya Allah. Lalu Nabi Adam melihat ada tulisan yang sangat indah, taruhlah sebagai kaligrafi, dibaca oleh Nabi Adam alaihissalam, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nabi Adam tanya sama Allah, Ya Allah, siapa itu Muhammad Rasulullah? Ya Allah, karena ada nama Muhammad, namanya berhampiran dengan namamu, nama Muhammad sangat dekat namamu, wahai ya Allah, siapa itu Muhammad? Nabi Adam tanya sama Allah. Allah jawab dalam hadis qudsi. Apa kata Allah? Ya Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka wala khalaqtul jannah. Wahai Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka wala khalaqtul jannah. Kalau bukan sekiranya Muhammad, kalau bukan ada itu Muhammad itu, maka tidak kuciptakan engkau wahai Adam, dan juga tidak kuciptakan surga. Berarti apa? Allah menciptakan Nabi Adam, Allah menciptakan surga karena ada Nabi Muhammad. Kok ada dunia ini? Dunia ini ada Allah untuk mendahirkan, Allah untuk mengadakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad. Nanti ada umatnya tadi sampaikan maksiat asi ketika meninggal, dia belum sempat taubat, masuk dalam nerakanya Allah, nanti menjerit di sana. Menjerit. Enggak tahan nak neraka. Ustaz tanya, panas hari ini? Panas hari ini? Panas? Panas. Panas ya? Panas ya? Iya. Ini panas kalian masih ada tenda, ada teratak. Ustaz juga demikian. Ustaz tanya, di mahsyar nanti Yaumul Qiyamah, Yaumul Qiyamah, hari berdiri. Ini kita bisa duduk hari ini dalam dunia. Hari kiamat, Yaumul Qiyamah. Qiyam itu apa artinya? Hari berdiri, tidak bisa duduk. Ustaz tanya, di mahsyar ada tenda? Enggak. Ada teratak? Enggak. Ada bangunan? Enggak. Tidak ada. Lama enggak di mahsyar berdiri itu? Lama. Berapa hari? 300 tahun. Ya Allah. Ada menyampaikan sampai 50 tahun, ada 1000 tahun. Coba habis selesai acara Ustaz ini, coba berdiri di depan ini, nggak usah lama-lama, 2 jam sajalah, 2 jam saja, tes 2 jam. 2 jam. Upacara hari Senin saja, tidak lama itu 20 menit, banyak yang tumbang. Masuk LKS. LKS apa? LKS. UKS. Ya masuk UKS, apa LKS ada saja. Masuk UKS, baru 20 menit tumbang. Ya kan? Coba tes nih 1 jam, tidak sanggup. Di masa 50 tahun belum diperiksa apa-apa, sehingga mereka mencari Nabi. Cari Nabi Adam, melepaskan diri nafsi-nafsi. Cari Nabi Nuh juga demikian. Cari Nabi Ibrahim juga demikian. Cari Nabi Isa juga demikian. Cari Muhammad. Sehingga Rasulullah sujud kepada Allah. Ya Muhammad. Allah mulia, Muhammad, Habibullah, kekasih Allah. Ya Muhammad, apa yang kamu lakukan Muhammad? Angkat kepalamu Muhammad. Beliau tak angkat. Ya Allah, ya Allah, periksa manusia sekarang datang lagi. Ya Allah, itulah syafaatnya Allah, syafaatnya Nabi Muhammad yang besar sana. Minta pada Allah, maka dihisablah. Nah, dihisab, yaumul hisab, yaumul mizan, sirat. Ada yang masuk neraka. Mereka menjerit, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, dalam neraka.
Rasulullah mendengar, ya Allah, siapa yang menjerit wahai malaikat? Ya Rasulullah, itu ada umatmu, dulu dia orang Muslim, tapi dia banyak maksiat, ya, solat ada, puasa ada, caci maki, alhamdulillah enggak ya Allah. Mepet-petnya jangan cerita. Coba tagak mana ada. Kok je nyepet-pet enggak lantah, asal istirahat, dah masuk lokal hilang uang orang, ya Allah, ada juga. Ya masuk neraka. Nabi tak berhenti. Maka adakan zikir nanti apa? Hafid dah zikir nanti bentar ya. Setiap cacat Nabi Muhammad najata umat dalam neraka. Neraka tutung hanana ingat Nabi Muhammad umat nemita. Setia Nabi Muhammad luar biasa. Setia Nabi Muhammad nak. Nabi Muhammad ada umatnya yang menjerit, beliau masuk dalam neraka. Terkejutlah malaikat, ya Muhammad, aku akan mengambil umat-umatku wahai malaikat Malik Zabaniyah. Bagaimana dengan api neraka? Haram menyentuh daripada Rasulullah. Dicarinya umatnya, dimandikan dalam sungai Rasulullah, sungai Al-Kausar, baru masuk dalam surganya Allah. Nabi luar biasa. Cinta pada kita. Nah sekarang kita balik sekarang. Mari kita buktikan kita cinta kepada Rasulullah. Salah satu itulah hari ini kita buat peringatan Maulid Nabi, ya. Nah kemudian jangan lupa bersalawat pada Rasulullah. Jalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang begitulah cinta Nabi pada kita. Nah sedikit biografi Rasulullah, ya. Kan kita hari ini kan tidak ada makan-makan, berarti kita belajar hari ini ya, belajar 2 SKS kata ibu tadi di 2 jam. Bolehlah kami tanya ya, berbagi yang sudah bisa, alhamdulillah. Saya ingatkan kembali Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahirnya yuk di mana? Di Mekah. Alhamdulillah. Pada hari apa? Senin. Hari Senin atau Senin, ya, sempurna malam, sempurna hari, lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama ayahnya? Abdullah. Abdullah. Wasa panjang sekali itu nasabnya luar biasa. Siapa nama ibundanya? Siti Aminah. Aminah. Yang menyusui Rasulullah ada berapa orang? 2. Berapa? 2. Iya. Gak ada tambah lagi? Enggak. Ingat nak, Rasulullah itu bukan 2 orang disusui. Hah? Berapa lagi? Rasulullah itu kekebalan tubuhnya luar biasa hebat. Nabi sendiri bisa menghampiri, artinya bisa melawan. Rasulullah itu kuat, ya, beliau bisa kuat, bisa mengalahkan. Kalau 1 lawan 20, itu Rasulullah luar biasa. Karena apa? Rasulullah kuat kekebalan tubuhnya karena ada ASI, air susu ibu. Makanya ibu-ibu, kita melahirkan itu yang bagusnya berikan ASI dulu pada anak. Kenapa ASI kita ada keterkaitan, ada hubungan luar biasa anak dengan ibu dengan anaknya. Waktu lahir dia, waktu dia pun udah gede sikit, tanya dipanggil Ananda, ya mama, gitu. Ananda, ya, itu karena ada ASI. Coba begitu lahir, tidak ada ikan ASI. Yang banyak semua SGM, susu kambing, susu lembu, ada banyak nih. Dipanggil Ananda, Ananda, rupanya nggak gambar, kan? Luar biasa. Rasulullah disusui oleh 4 orang. Buat dengar, 4 orang. Ya, yang 2 tadi siapa? Ayo. Biasanya 1 Halimatu Sadia. 2 Suwaibah. 4 nah. Rasulullah disusui. Rasulullah kuat luar biasa karena pernah disusui oleh 4 orang manusia. 1 namanya Aminah, ibunda kandungnya sendiri. Tidak lama, 1 minggu nak begitu lahir Rasulullah bersama ibundanya 1 minggu. Beliau berikan ASI kepada Rasulullah SAW 3 hari. 3 hari saja. Ketika lahir, itu ada Suwaibah. Suwaibah itu budaknya budak Abu Lahab. Abu Lahab itu nama panggilan, nama aslinya itu laqabnya, panggilannya Abu Lahab. Nama aslinya Abdul Uzza. Punya istri namanya pembawa kayu bakar, siapa namanya?
Ummu Jamil atau Ummu Jamilah. Dia punya bayi. Ya. Dia punya anak. Anak Abu Lahab ada dua. Ada dua ya. Siapa? Ayo sebutkan namanya. Masuk saya sampaikan ini, nanti kalian kawin. Ya ini kan kawin nanti jadi suami istri. Itu lahir siapa anaknya? Jangan taruh nama anak Abu Lahab. Abu Lahab punya anak dua. Namanya satu Utbah. Satu namanya Utbah. Satu lagi Utaibah. Utbah. Nanti kita kawin dan punya anak. Siapa namanya? Utbah. Iya. Utbah. Cucu Abu Lahab. Abu Lahab. Utbah dan Utaibah. Itu. Oke, datang Suwaibah kasih tahu, ya majikan, kan dia budaknya, budaknya Abu Lahab. Tuan. Majikan, keponakanmu sudah lahir. Kan Abu itu pamannya Nabi. Itu Aminah sudah melahirkan laki-laki. Gembira. Abu Lahab gembira, maka dia yang gembira, maka Suwaibah dimerdekakan, bebas dia, menjadilah ibu susu Nabi. Itu Suwaibah. Suwaibah hari itu punya bayi. Ayo, siapa nama bayinya? Bayi Suwaibah namanya Masruh. Itu bayinya, bayi Suwaibah lengkapnya Suwaibah Al-Samiyah, itu namanya bayinya Masruh. Maka Nabi pernah disusu oleh Suwaibah. Yang ketiga yaitu ayah Nabi Abdullah ketika wafat. Nabi Muhammad dalam kandungan ibundanya 2 bulan. Maka Abdul Muttalib menugaskan Abdullah, wahai Abdullah, pergilah berdagang ke Syam. Bawalah itu di Syam dan juga sampai ke Madinah ada panen kurma. Pergilah Abdullah. Kemudian sampailah di Yasrib dulu namanya, di Madinah. Nama kampungnya, apa nama kampung kuburan ayah Nabi Muhammad? Di desa apa? Diingat tuh, namanya Darun Nabirah Al-Ja'di. Abdullah wafat di sana, nama kampungnya Darun Nabirah Al-Ja'di. Wafat di situ. Abdullah meninggalkan harta warisan, yaitu 5 ekor unta, 1 nama budaknya, pembantunya namanya Ummu Aiman. Ummu Aiman nama panggilan, nama aslinya Barakah. Jadi Abdullah waktu meninggalnya Abdullah meninggalkan 5 ekor unta dan meninggalkan seorang itu pembantunya, namanya Barakah dari Habasyah, Barakah Al-Habsyiyah. Panggilannya Ummu Aiman, tidak lama. Yang keempat baru Halimatus Sa'diyah. Halimah itu tinggalnya di Bani Sa'ad. Dia punya ayahnya namanya Dho'ib. Jadi Halimah binti Dho'ib. Itu Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad, maka dilakak Sa'ad, jadilah Halimah Sa'diyah. Nama suami Halimatus Sa'diyah, ayo siapa namanya? Ini harus tahu. Kan sejarah nih, pelan-pelan nih. Nama suaminya Ibu Halimatus Sa'diyah Al-Haris, panggilannya Abu Qabsyah. Itu panggilannya Abu Qabsyah. Kalau ceritanya nak mengambil Rasulullah itu pada usia Nabi Muhammad belum sampai 1 bulan, setelah setelah diasuh oleh Aminah, Suwaibah, Ummu Aiman, baru inilah diambil oleh Ibu Halimatus Sa'diyah. Ini perjalanan cerita panjang sekali, tapi sangat cerita di situ. Pertama 2 tahun, tambah lagi 2 tahun menjadi 4 tahun. Setelah 4 tahun ada peristiwa terjadi, datang Jibril menyerupai seorang manusia dengan Mikail, maka Nabi Muhammad diambil lalu dibedah. Nabi Muhammad dilihat oleh anak Ibu Halimatus Sa'diyah. Rasulullah diambil lalu dibawa satu tempat, lalu dijatuhkan, mana itu kan ya, ditidurkan, lalu dibelah dada. Memang dibelah dada, ya Allah. Dibuang segala kotoran, hasad, iri, dengki tidak ada lagi. Maka itu harus dibuang nih, iri, dengki. Kalian nanti begitu juga anak, jangan iri dengki sama orang. Kita bertetangga ini,
Ya Allah, kadang juga ada iri sama orang. Masalah dengan iri boleh. Dia kok bisa hafal Quran 30 juz, belajar sama ibu rumah dia. Oh, kok dia bisa kita dia anak kita luar biasa, belajar sama ibu Sarifah. Kan belajar anak luar biasa. Ya kan? Kok itu boleh iri. Kok dia dapat ranking 1 kenapa saya tidak bisa? Itu boleh iri dengan ilmu, tapi dengan iri juga lihat tetangga orang. Ada cerita nih, iri sama iri dengan nikmat orang nih. Ada orang si lewat tetangga si lewat ngomong si beli Honda N-Max. Langsung responnya lain. Itu pasti nggak jelas tuh uangnya. Itu pasti uang korupsi. Enggak. Seminggu lagi lewat mobil, rupanya diturunkan kulkas. Rupanya ada kulkas. Bukan 2 pintu, 5 pintu lagi, masya Allah. Itu pasti uang nggak jelas tuh. Pasti itu uang nggak jelas tuh, pasti nggak jelas. Yang beli kulkas tetangga, yang dingin dia. Demam. Yang beli kulkas orang dia demam. Tiba-tiba masuk rumah sakit. Demam kada 2-3 hari masuk rumah sakit. Yang dia masuk rumah sakit, yang beli Nmax tadi beli kulkas pergi ke Medan. Ngapain? Ke showroom. 3 hari juga sana. Yang tetangga tadi yang iri masuk rumah sakit 3 hari masuk rumah sakit. Yang belanja tadi ke Medan cari mobil. Inilah Alfa. Bawa pulang. Lihat tetangganya tanya, ini tetangga kita kemana? Oh Pak, Bapak kemana nih? Saya mau pulang di Medan. Oh Bapak ke Medan, tetangga Bapak masuk rumah sakit. Oh dia kan juga selaku insan manusia sosial. Iyaratul marid kan, menjung orang sakit luar biasa. Dia pergilah ke rumah sakit. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tegur sapalah. Ya? Oh sakit dia sudah berapa hari? Sudah 3 hari. Kenapa? Itulah demam tadi di ini ya Allah. Ya Allah. Ngomong-ngomong tanya juga dia. Kamu dari mana? Saya hari itu maafkan saya tidak sempat kunjung. Saya itu ke Medan. Ngapain? Alhamdulillah sampai sana saya beli mobil Alfa. Iri sama orang. Apa kalau nggak iri? Kalau beli Nmax, alhamdulillah, insya Allah Allah berikan juga nanti. Kalaupun Allah berikan rezeki saya, insya Allah saya bisa numpang kalau sakit. Kan begitu. Oh kalaupun ada kulkas, nanti kalaupun ada daging-daging ataupun perlu SS kan bisa ambil sama tetangga atau bisa minta. Kalaupun ada mobil, alhamdulillah, nanti suatu saat kalau saya sakit bisa nanti dibawa ataupun kalau ada acara bisa numpang sebentar. Luar biasa. Nabi itu dibuat. Kemudian barulah peristiwa ini. Itu anak Alimatus Sa'diyah lari ke rumah. Ketika Muhammad pada usia 4 tahun diambil sama malaikat Jibril dengan Mikail, ditidurkan lalu dibedah. Ini anak ibu Alimatus Sa'diyah ke rumah lari luar biasa. Pantang-pantang dia lari sampai panggil mamanya, Mama Muhammad. Itu Mama Muhammad. Mamanya di rumah keluar juga. Ada apa anakku? Belum jumpa mereka. Ada apa anakku? Anaknya jawab, Mama Muhammad. Ketemu Mama Muhammad. Mama ketemu sama anaknya. Ya anaknya ngomong, Mama Muhammad. Iya mamanya, ada apa anakku? Mama Muhammad. Ada apa anakku? Mama Muhammad. Asal ngomong lagi. Kenapa anak? Iya Mama Muhammad. Iya anak, ada apa Mama? Muhammad. Iya apa? Mama Muhammad ditangkap. Siapa tangkap? Tampil. Berkeluarga kita tampil. Siapa? Mama nggak tahu Mama. Orangnya besar Mama. Mereka baju 2 orang Mama. Pakai baju putih Mama. Di mana? Di sana Mama. Berangkatlah Halimah dengan anaknya berangkat. Rasulullah sudah berjalan lagi pulang. Disapalah oleh ibu Alimatus Sa'diyah. Ya Muhammad, ya Umi, ada apa? Muhammad tadi ditangkap ya? Tidak Mama. Bukan tangkap, bukan. Muhammad tadi diambil. Sama juga lah diambil. Terus diambil Muhammad, terus dibawa ke satu tempat. Habis itu Muhammad ditidurkan, lalu dibelah dada. Dibelah dada. Iya Mama, dibelah. Coba lihat. Enggak ada lagi, sudah dilas. Sudah dilas. Mana dilas? Ya, tapi tidak ada bekas sedikit. Ini jangan coba-coba ini. Ini yang belah nanti beri dengan pula nanti buat lakon pula drama di sini acara itu. Kita langsung olah dulu itu pada
8 November 2023. Semoga Peristiwa bermanfaat. inilah maka Halimatus Sa'diyah merasa ya Allah ini nyapat gerangan ini. Maka beliau cepat-cepat mengambil Muhammad, menyerahkan kepada ibundanya Aminah. Ya Aminah, kuserahkan kembali ini Muhammad. Wahai Aminah, saya khawatir, saya takut nanti ketika mungkin ada kejadian yang kedua kali Muhammad pernah ditangkap, artinya diambil lalu dibelah dada. Itulah siapa yang belah dada? Jibril dan Mikail. Rasulullah